Semangat pagi, jumpa lagi dalam channel Roy Fernando Nababan, yaitu channel pembelajaran kimia. Pada edisi kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi bilangan kuantum yang nantinya digunakan pada materi konfigurasi elektron. Bilangan kuantum yang akan kita pelajari ada yang pertama, bilangan kuantum utama diberi lambang N kecil, kajiannya tentang kulit atom. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut, kajiannya tentang subkulit atom. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, kajiannya tentang orbital atau ruang elektron. Dan yang terakhir, nantinya ada bilangan kuantum spin, kajiannya tentang arah gerak elektron dalam atom. Munculnya bilangan kuantum. Teori atom modern atau mekanika kuantum muncul sebagai bentuk penyempurnaan dari teori atom Bohr, yaitu yang menitikberatkan pada posisi dan pergerakan elektron dalam atom. Tokoh-tokoh yang berperan dalam bilangan kuantum, yang pertama ada Louis de Broglie dengan temuannya dualisme gelombang partikel. Beliau menyatakan elektron memiliki sifat sebagai partikel dan gelombang. Sebagai partikel akan bersifat diskontinu sehingga gerakannya dalam bentuk paketan bilangan bulat. Berikut gambarannya. Sedangkan sebagai gelombang bersifat kontinu sehingga gerakannya bukan dalam bentuk paketan. Berikut gambarannya. Analoginya, sebagai partikel, ketika kita merasakan tetesan hujan, maka jumlah tetesan yang kita terima adalah jumlah tetesan dalam bentuk bilangan bulat. Misalkan, 10 tetes, 100 tetes, 1005 tetes, dan tidak mungkin dalam bilangan pecahan. Maksudnya tidak mungkin 1050,2 tetes. Nah, kira-kira demikian ya. Sedangkan sebagai gelombang, ketika kita mandi di pancuran, maka jumlah air yang kita terima itu tidak bisa dipastikan bilangan bulatnya. Kalau dalam bentuk emberan, bisa saja kita menerima air 1 ember, bulat ya. Tapi bisa saja juga 1,5 ember, 1,7 ember, dan lain-lain. Jadi, bukan merupakan suatu bilangan bulat. Yang kedua ada Werner Heisenberg. Lebih sering dikenal dengan asas ketidakpastian Heisenberg. Karena sifat dualisme gelombang partikel yang dikemukakan oleh Louis de Broglie, maka tidak mungkin menemukan posisi elektron secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian atau peluang terbesar. Suatu ruang dengan peluang terbesar ditemukannya elektron disebut dengan orbital. Yang ketiga, Erwin Schrödinger. Untuk menentukan peluang terbesar ditemukannya elektron, maka Erwin Schrödinger menemukan persamaan gelombang yang menghasilkan 4 bilangan kuantum. Itu yang akan kita kaji tuntas pada edisi kali ini. Berikut orang-orang yang sangat berperan di dalam munculnya bilangan kuantum. Ini Louis de Broglie, ini ada Werner Heisenberg, dan yang terakhir ini Erwin Schrödinger. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan posisi dan arah gerak elektron dalam atom. Yang pertama, bilangan kuantum utama diberi lambang N kecil, menyatakan posisi elektron dalam kulit atom, menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom, serta menyatakan tingkat energi elektron dalam suatu atom. Jadi semakin besar nilai N, maka tingkat energi atom juga akan semakin tinggi. Bilangan kuantum utama mempunyai harga mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikut gambarannya, nomor kulitnya, kulit pertama, kedua, dan seterusnya. Sedangkan nama kulit itu dibuat dengan KLMN dan seterusnya. Maka bisa kita pastikan berarti kulit K berarti nomor kulitnya nomor 1 atau
nomor kulit kedua itu nama kulitnya adalah kulit L, gitu ya. Sedangkan jumlah maksimum elektron pada masing-masing kulit harus mengikuti rumus 2N pangkat 2. Jadi di kulit K bisa kita nyatakan elektronnya sebanyak demikian ya, 2. Karena N ini adalah nomor kulit berarti 2 kali 1 pangkat 2, gitu seterusnya. Kalau misalkan di kulit N berarti nomor kulitnya 4, berarti jumlah elektron maksimumnya 2 kali 4 pangkat 2 hasilnya 32, gitu ya. Atau dalam bentuk penjabaran elektron dalam atom bisa juga dibuat dalam bentuk gambar berikut ya. Yang di pusat ini namanya inti atom. Inti atom itu berisi atas proton dan neutron. Berarti bermuatan positif. Sedangkan ini namanya kulit atom. Ini kulit pertama, berarti itu disebut dengan kulit K. Kulit yang lebih dalam itu kulit K dengan nilai bilangan kuantum utamanya 1. Itu juga seterusnya semakin keluar, bilangan kuantumnya semakin naik, semakin keluar gitu ya. Berarti ada kulit K, L, M, N. Gitu ya. Kemudian, bilangan kuantum yang kedua ada bilangan kuantum azimut, diberi lambang L kecil. Menyatakan di subkulit mana elektron berada, semakin luar kulit, maka semakin banyak subkulit yang dimiliki. Di mana subkulit atom dinyatakan dengan S, P, D, dan F dengan nilai L dimulai dari 0, 1, 2, hingga nantinya N dikurang 1. Berikut, kalau untuk harga L sama dengan 0, berarti subkulit yang ditempati adalah S. Maksimal elektron di S itu diingat ya, ada 2. Harga L 1 berarti subkulit yang ditempati adalah P. Maksimal elektron ada 6. Gitu seterusnya ya. Kalau harga L sama dengan 3 berarti subkulitnya adalah F. Dengan maksimal elektron ada 16. Kalau kita hubungkan dengan kulit, nah, di kulit K berarti bilangan kuantum utamanya sama dengan 1, berarti harga L yang diizinkan itu 0. Berarti subkulitnya adalah 1S. Berarti di kulit K hanya ada satu subkulit. Gitu ya. Di kulit L berarti harga L yang diizinkan itu 0 dan 1. Berarti subkulitnya harus ada 2. Berarti 2S dan 2P. Di kulit M berarti harga L yang diizinkan ada 0, 1, 2. Maka subkulitnya juga harus ada 3. 1 di 3S, 3P, 3D. Gitu seterusnya ya. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik diberi lambang M kecil. Menyatakan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Atau boleh juga disebut di ruang mana orbital atau di ruang mana elektron itu berada. Nah, di mana ruang-ruang itu memiliki harga masing-masing yang dibuat dengan harga M. Ini menyatakan harga ruang. Itu dimulai dari negatif L hingga nantinya L. Ini harus bilangan bulat ya. Nanti melewati bilangan 0. Berarti ibarat garis bilangan dimulai dari kiri hingga ke kanan, tapi bilangan bulat. Dalam bentuk tabel boleh diuraikan berikut. Ketika subkulitnya S, maka harga L-nya sama dengan 0. Berarti harga M ya harus 0 juga. Jumlah orbital sama dengan 1. Jadi subkulit S hanya ada satu orbital. Di subkulit P ada 3 orbital, sehingga harga M-nya pun ada 3, dimulai dari negatif 1, 0, positif 1. Atau yang sering nanti gambaran orbitalnya bisa dibuat demikian. Kalau di subkulit S, ini subkulit S, satu orbital, maka digambarkan satu ruang. Nah, berarti ruang ini memiliki harga M sama dengan 0. Kalau di subkulit P, berarti ada 3 orbital. Berarti 3 orbital ini memiliki 3 ruang, di mana harga ruang masing-masing minus 1, 0, positif 1. Ini dia harga M-nya ya. Nah, berarti harga M itu harga ruang ini maksudnya. Nomor kamar, boleh juga disebut demikian. Kalau di subkulit D, itu berarti ada 5 orbital. Kita gambarkan 5 ruang. Nah, di mana 5 ruang ini memiliki nomor kamar, berarti ini dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0.
dan seterusnya. Kalau di subkulit F ada 7 ruang atau 7 orbital, berarti ini ruangnya. Jadi kata kuncinya ingat aja di tengah-tengah itu adalah ruang 0. Berarti ini 0. Berarti nggak ada kiri kanan. Ini ruang 0. Berarti sisi kiri negatif 1, sisi kanan positif 1. Ibarat garis bilangan ya. Jadi kalau di subkulit F, berarti tengah-tengah 0, maka ruang ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sedangkan ini positif 1, positif 2, dan positif 3. Demikian seterusnya ya. Jadi mudah ya. Bilangan kuantum yang terakhir ada bilangan kuantum spin diberi lambang S kecil. Menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya atau berotasi sewaktu elektron berputar mengelilingi inti. Jadi pada dasarnya elektron itu berputar mengelilingi inti dengan dua kemungkinan. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan jarum jam. Di mana peluangnya ini sama besar. Jadi kalau dipresentasikan peluangnya searah jarum jam 50%, berlawanan jarum jam 50%. Berarti bisa disederhanakan jadi searah jarum jam nilainya setengah, berlawanan jarum jam nilainya setengah. Gambarnya berikut. Ini yang searah jarum jam, misalnya ini berarti ini positif setengah, ini negatif setengah. Nah, misalnya tanpa memperhatikan arah pun nggak masalah ya. Kalau satu ke kanan berarti itu positif, kalau yang ke kiri berarti itu negatif setengah. Gitu ya. Atau bisa juga dibuat seperti ini gambaran karena elektron itu kan berada dalam orbital nantinya. Jadi ketika dia searah jarum jam berarti yang ini nanti tanda panah dibuat nanti ke arah atas gitu ya. Ini bernilai positif setengah. Atau bisa juga nanti panahnya hanya separuh dibuat ya, hanya separuh. Sedangkan yang berlawanan jarum jam dibuat arah panah ke bawah. Jadi kita nanti mengisi elektron di dalam orbital-orbital yang tadi ya. Ini orbital, ini elektron. Dengan aturan ada yang ke atas itu searah jarum jam, yang berlawanan jarum jam itu ke bawah. Oke, kajian yang terakhir ada bentuk dan orientasi orbital. Ini saya gambarkan hanya dalam bentuk tampilan saja. Kalau yang pertama ada orbital S, itu digambarkan sebagai suatu bulatan gitu aja ya. Bulatan kosong. Untuk subkulit atau orbital P, karena ada tiga orbital, berarti ini gambar orbitalnya. Ada yang pas di sumbu X, di sumbu Y, sumbu Z gitu ya. Berarti ada PX, PY, dan PZ nantinya ya. Nanti boleh diralat PX, PY, PZ gitu ya. Sedangkan yang berikutnya ada orbital atau subkulit D. Berarti ini ada 5 orbital. Berarti kelimanya mengikuti gambar ini nanti ya. Ini boleh dilihat nanti di buku pegangan. Hampir di setiap buku pegangan ada ini ya. Biar lebih jelas. Oke, baiklah. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk memudahkan pemahaman Anda nantinya di materi konfigurasi elektron. Salam sehat dan semangat selalu dari saya.